Amin. Beri tepuk tangan dong yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Wow. I am so blessed. Saya sangat diberkati dengan pujian dan penyembahan. Siapa yang diberkati di tempat ini dengan pujian dan penyembahan? Rasanya gak kepengen khotbah tadi, pengen dengerin terus, pengen nyanyi terus, pengen kasih terus buat Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tuh sungguh baik dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Siapa di sini yang hidupnya diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Kita semua diberkati Tuhan ya. Dan saya mau katakan, mau pertegas, saudara udah diberkati Tuhan luar biasa. Tunggu besok-besok berkatnya jauh lebih melimpah lagi untuk anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Oke, senang sekali saya bisa hadir di Surabaya. Saya dari Jakarta saudara ya. Terakhir saya ke sini tahun 2018, tapi tempatnya udah beda banget nih. Pastor Andrew dulu gak di sini ya. Sekarang udah tempat baru. Dan kemudian tadi pagi melayani juga bersama dengan Pastor Michael. I'm so blessed ngelihat pertumbuhan luar biasa jemaat-jemaat Tuhan di Surabaya ya, dan hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul hidup ini singkat, ya kan? Hidup ini sangat singkat. Saudara terkasih, saya kalau tanya ke saudara, umur saudara berapa ya? Masing-masing punya umur ya. Ada yang bilang umurnya mungkin 15 tahun, ada yang bilang 25 tahun. Ada di sini yang umurnya 35 tahun, ada yang umurnya sekitar 40-an, 50-an, 60-an. Dan kemudian Anda akan bilang, saya udah tua ya, saya paling sering banget dengar orang ngomong gitu. Ulang tahun keberapa? Aduh udah tua deh, udah tua. Berapa emangnya? 30, wow 30 udah tua saudara ya kan. Dan kita akan bilang, waktu cepet banget ya, gak berasa loh udah umur 30 sekarang. Gak berasa loh udah umur 50 sekarang. Gak berasa bahkan udah umur 70. Rasanya waktu benar-benar lewat begitu aja. Nah hari ini kita mau belajar ya dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama yuk. Iman timbul dari apa sudah terkasih? Pendengaran akan firman Tuhan. Banyak dengar firman, iman kita akan dibangkitkan. Iman kita akan semakin raksasa. Banyak dengar berita-berita dunia, iman kita ciut, ketakutan, khawatir yang akan masuk di dalam kehidupan kita. Untuk itu kalau kita dengar berita yang gak baik, kita dengar berita buruk, kita cepet-cepet baca firman. Karena kita tahu di dalam firman ada janji Tuhan yang ya dan amin. Janji Tuhan yang akan menguatkan kita, janji Tuhan yang tidak pernah berbohong dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yuk kita baca yuk, 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap alias meninggal dunia. Saya baru kehilangan papi saya 3 tahun yang lalu saudara terkasih. Papa meninggal dunia lalu kami kuburkan di sebuah pekuburan saudara. Dan tentu saja kami harus taruh batu nisan di atas kuburannya papa. Tertulis nama papa, tertulis tanggal lahirnya papa. Ada strip kecil di tengah, lalu tanggal kematian. Dan sudah terkasih kebanyakan kita ketika kita mendengar ada seseorang yang meninggal dunia. Pertanyaan kita adalah umur berapa meninggalnya? Kan kita akan jawab kalau misalnya orang yang masih muda kita bilang kasihan ya masih muda udah meninggal dunia. Saudara terkasih, buat kita yang penting itu adalah tanggal kelahiran sama tanggal kematian. Bahkan tidak jarang kalau kita pergi ke kuburan, kita akan lihat nisan-nisan yang lain. Nisan sebelah kita baca tanggal lahir, tanggal kematiannya kita hitung. Lalu kita lihat, ya ampun ini baru 24 tahun meninggal. Kita lihat lagi nisan yang lain, wah yang ini 101 tahun, awet tua yang ini ya, hidupnya lama saudara. Buat kita, tanggal lahir sama tanggal kematian itu penting. Saya mau kasih tahu saudara terkasih, buat Tuhan yang lebih penting adalah strip kecil yang ada di tengahnya. Strip kecil itu adalah keseluruhan hidup kita pada saat kita ada di muka bumi ini. Tuhan gak akan tanya pada saat kita ketemu dengan dia, kamu meninggal tanggal berapa? Kamu lahir tanggal berapa? Karena tanggal lahir dan tanggal meninggal kita gak penting di hadapan Tuhan. Tetapi yang Tuhan tanya, apa yang kamu bawa di dalam strip kecil kamu? Karena inilah yang akan menentukan saudara terkasih,
akan apa yang Tuhan perbuat kelak dengan kehidupan kita. Apa yang akan kita bawa di dalam strip kecil kita? Hari ini kita mau belajar. Apa sih strip kecil itu? Yang kelihatannya cuma garis lurus 2-3 senti di dalam nisan setiap orang yang sudah meninggal. Bahkan kelak saudara, kita pun akan ada memiliki nisan tersebut. Kita udah punya tanggal kelahiran. Yang kita belum tahu tanggal kematian kita kapan. Tetapi pasti setiap kita akan punya nisan dengan garis di tengah yang cuma ukurannya 2-3 senti itu. Tetapi itu yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Sudah terkasih. Yang pertama saya ingin kasih tahu arti daripada strip kecil. Yang kelihatannya lurus bahkan sampai pakai penggaris orang yang bikin nisannya supaya nggak belok-belok, nggak mencong-mencong saudara. Tapi ternyata strip kecil 2-3 senti ini di hadapan Tuhan atau di dalam kehidupan kita ketika kita zoom saudara. Ini enggak garis lurus. Yang pertama strip kecil kita adalah grafik kehidupan kita selama kita tinggal di muka bumi. Yang namanya grafik itu pasti naik turun. Ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah. Jika kita dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan 70 tahun, 80 tahun. Maka sepanjang kehidupan kita tahu ada waktunya kita diberkati Tuhan. Ada waktunya kita kaya. Mungkin Anda datang ke tempat ini, uang Anda jumlahnya MM-an. Anda datang ke tempat ini, 50.000 itu kecil banget buat saudara. Anak kita pengen beli bubble tea, minuman, saudara. Pak minta uang 50.000, ngeluarinnya gampang nih 50.000. Kenapa? Karena kita ada di dalam titik tertinggi kehidupan kita. We have money, kita kaya, kita diberkati, saudara terkasih. Tapi ada waktunya dalam kehidupan kita. Kita pun akan mengalami yang namanya grafik turun. Titik terendah kehidupan kita. Jangankan 50.000, 20.000 aja mungkin kita gak punya. 10.000 aja kita sayang-sayang. Pergi ke mall saudara boro-boro minum bubble tea 50.000. Pergi ke mall bawa aqua sendiri saudara terkasih. Karena buat kita uang 5.000 artinya besar sekali. Saudara, dalam kehidupan kita jangan heran. Kalau satu saat, kok dulu saya kaya, sekarang saya nggak kaya. Kok dulu saya sehat, sekarang saya nggak sehat. Kok dulu saya miskin, sekarang saya kaya raya. Kenapa? Karena memang kehidupan kita harus melalui grafik up and down. Jika kita pergi ke rumah sakit, ke ruang ICU, kita lihat seseorang sakit, saudara terkasih. Badannya terhubung dengan kabel-kabel kepada satu layar, screen. Dan kita akan lihat di dalam screen itu ada grafik up and down. Bunyinya net, not, net, not, net, not, net, not. Saudara, bagaimana kalau tiba-tiba bunyinya seperti begini? Tet! Suster langsung lari, dokter langsung cepat-cepat datang. Berarti ini orang udah gak hidup lagi. Kalau saudara marah sama Tuhan, saudara bilang, "God, kenapa sih aku miskin terus? Hidupku susah terus. Kenapa sih banyak masalah dalam kehidupanku? Tuhan, kenapa sih rumah tanggaku berantakan? Tuhan, kenapa bisnisku hancur? Aku pengen kayak dulu, kaya terus. Aku pengen hidup begini terus, enak." Tuhan bilang, hidup kayak gitu adalah hidup mati. Bunyinya kayak gitu saudara. Jadi saudara terkasih dalam kehidupan kita. Jangan heran. Kalau satu saat atau saat ini pun juga kita lagi hadapi tantangan dan masalah. Jangan marah sama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan izinkan kita ada di titik terendah kehidupan kita. Karena Tuhan sedang mengajar kita supaya kita bersandar penuh sama Tuhan. Tuhan mengajarkan kita di titik terendah
Untuk kita bisa ngucap syukur sama Tuhan. Sekalipun hidup susah, tetapi hatiku tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena aku tahu aku boleh kehilangan segala-galanya. Yang penting jangan pernah kehilangan Yesus di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Yes. Dan selalu ingat, sekalipun saat ini mungkin kita ada di dalam titik terendah kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu beserta kita, Allah yang ada di samping kita. Allah yang menghapus air mata kita. Allah yang menampung air mata kita di kirbatnya. Allah yang memeluk kita, Allah yang menggandeng kita, bahkan Allah yang menggendong kita, saudara. Dia gak pernah ninggalin kita. Dia gak pernah mengizinkan kita berjalan di dalam lembah kekelaman sendirian. No, dia ada di sana. Gada dan tongkatnya menyertai kita. Bahkan dia akan membuka jalan pada saat tidak ada jalan. Ada amin saudara, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini yang baru diputusin pacar, gak apa-apa. Jangan takut, jangan berpikir kita diputusin pacar dan gak akan pernah punya pacar lagi. Ingat grafik naik bentar lagi. Mati 1 tumbuh 1000, ya kan? Ditinggal pacar 1, 1000 datang mengejar. Wow, ya kan? Haleluya. Hari ini yang lagi mungkin punya masalah keluarga. Suami pelit banget. Masa telur di rumah dinomerin semuanya, ya kan? Bukan cuma dinomerin. Kalau habis pakai tisu, ngelap keringet. Suami bilang apa? Mama, jangan dibuang, dijemur pakai lagi. Wow, ya kan? Penghematan luar biasa. Tapi saya mau katakan, enggak selamanya ada di situ. Grafik bentar lagi naik. Bentar lagi suami kita berubah. Hatinya dijamah Tuhan. Bukan nomerin lagi telur, tapi bilang gini, Mama, Papa belum transfer, Papa pengen transfer lagi. Wow, tiap hari ditransfer. Ibu-ibu yang mau katakan amin. Biar suaminya dengar amin, saudara terkasih. Ya kan? Wow, saudara. Jadi hari ini saudara, jangan nyerah di dalam titik terendah. Karena masalah gak pernah tinggal selamanya. Yang tinggal selamanya itu Tuhan, bukan masalah. Amin saudara. Masalah datang, masalah pasti pergi. Badai datang, badai pasti pergi. Termasuk pada saat kita diberkati. Jangan pernah sombong. Jangan pernah bangga dengan pencapaian kita. Kita punya rumah besar. Kita punya mobil banyak banget sampai orang pikir kita itu dealer mobil, saudara, ya kan? Kita mungkin bangga dengan pencapaian kita. No, ingat, semuanya hanya berasal daripada Tuhan saja. Kalau bukan Tuhan yang kasih, kita gak bakal bisa dapetin semuanya itu, saudara terkasih. Untuk itu Tuhan ngajarin kita di dalam setiap titik terendah, titik tertinggi kehidupan kita. Tetap andalkan Tuhan. Tetap nomor satukan Tuhan. Dia Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Jangan pernah sombong ya saudara. Banyak orang kaya sombong. Tapi saya pernah ketemu orang miskin sombong juga sih saudara, ya kan. Jadi orang sombong tuh gak tergantung uang ternyata. Saya punya 3 orang anak. Di Jakarta anak-anak sekolah di sekolah internasional. Bukan sekolah murah. Tapi karena kebaikan Tuhan kami dapat beasiswa. Jadi anak-anak bisa masuk sekolah itu dengan biaya yang ringan saudara. Satu kali saya ada janji dengan kepala sekolah. Saya datang ke sekolah. Kemudian pada saat saya ke sana saya disuruh tunggu sebentar karena kepala sekolah masih ada tamu. Lalu ketika tamunya keluar saya lihat tamunya seorang ibu lagi dorong suaminya di kursi roda saudara. Gak lama saya masuk ke ruang kepala sekolah. Dan kepala sekolah baru ingat saya ini tamu berikutnya dan saya pendeta. Jadi dia bilang, aduh tadi udah keburu pergi ya kalau enggak kita doain. Dan kemudian ibu kepala sekolah cerita. Mereka itu anaknya 4, semua sekolah di sekolah sini. Tanpa beasiswa artinya membayar uang sekolah full yang gak murah. Orang kaya sekali. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa bulan yang lalu suaminya sakit kena stroke sampai lumpuh. Istri ibu rumah tangga karena biasa kan disuplai sama suami.
Sehingga istri bingung, coba untuk ke kantor suaminya ngurusin segala macam, yang ada gak bisa. Akhirnya bangkrut, perusahaannya tutup, hutangnya di mana-mana. Coba lihat, dari orang yang super kaya, bisa jadi orang yang mungkin dalam keadaan kesulitan. Mengajarkan kita apa sekali lagi? Jangan pernah sombong. Jangan pernah bangga dengan pencapaian kita. Dan jangan pernah berpikir kita kaya untuk selama-lamanya. Jangan pernah berpikir pencapaian kita untuk selama-lamanya. Ada waktunya Tuhan juga uji kita, saudara. Ada waktunya Tuhan izinkan kita alami ujian di dalam kehidupan. Bukan karena Tuhan jahat, justru karena Tuhan sayang. Anak yang disayang sama Tuhan itu disesah sama Tuhan, dihajar sama Tuhan. Supaya apa? Supaya lewati ujian, turun ke titik terendah. Karena Tuhan mau naikkan kita ke grafik yang lebih tinggi lagi di dalam kehidupan kita. Karena kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadi saudara terkasih, ya kan? Tuhan itu dahsyat, dia udah atur segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Setia aja sama Tuhan. Setia pada saat kita ada di dalam titik tertinggi, setia pada saat kita ada di dalam titik terendah kehidupan kita. Karena apa? Karena dia Allah yang tidak berubah, sekalipun grafik kita berubah, tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang memelihara kehidupan kita, jadi yuk banyak bersyukur. Amin saudara. Yang kedua, apa sih arti strip kecil kita? Yang kedua, arti strip kecil kita adalah ini adalah masa untuk mengisi hidup kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. 70 tahun Anda hidup, 80 tahun Anda hidup. Bahkan mungkin yang muda-muda di Amerika itu paling sering terjadi penembakan di tempat umum. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Orang-orang ditembakin, ada orang-orang yang mungkin tertekan atau mungkin stres, depresi. Karena bisa beli senjata di Amerika tanpa izin, semua orang istilahnya bisa beli senjata. Orang depresi, orang stres, masuk ke sekolahan, ditembakin semuanya. Umur berapa korbannya yang meninggal? Ada yang baru 13 tahun, ada yang baru 18 tahun. Ada yang baru 20 tahun, artinya kita gak pernah tahu loh hidup kita sampai berapa umurnya. Memang Tuhan berkata 70-80 tahun. Tetapi yang muda-muda jangan pernah berpikir waktuku masih lama. Jadi aku bisa pakai hidupku seenak-enaknya sekarang, nanti aja kalau udah tua baru bertobat. No, kita gak pernah tahu. Bayangkan di atas kepala kita ini ada jam pasir. Jam pasir itu hitungan waktu, saudara tahu ya, yang dibalik pasirnya, nanti pasirnya mulai turun pelan-pelan. Masalahnya, kita nggak pernah tahu di atas kepala kita pasirnya tinggal berapa lama lagi. Saya nggak tahu umur saya sampai berapa. Jemaat nggak tahu umur jemaat sampai berapa. Tapi kita berdoa kita sehat dan panjang umur. Ada amin saudara terkasih. Tapi ini adalah masa untuk mengisi hidup kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya duduk di sana saudara. Di samping sisi panggung. Mau lihat ke sini ketutupan dengan choir-choir udah pasti saudara ya kan. Tapi yang kelihatan di depan mata saya para choir. Pakai baju putih-putih, tadi sepintas saya pikir malaikat Tuhan, saudara terkasih ya kan, luar biasa. They are so young. Mereka masih muda-muda umurnya saudara. Langsung saya bersyukur sama Tuhan, saya bilang Tuhan luar biasa ya Tuhan. Ini yang namanya mengisi kehidupan, menyenangkan hati Tuhan, takut akan Tuhan. Pakai waktu, berikan waktu kita mumpung kita masih bisa melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, ada amin saudara. Belum lagi yang di atas sini. Belum lagi saya diberkati dengan worship leadernya yang luar biasa. Para pemusik, pemuji semuanya. Walaupun dari samping harus ngintip-ngintip ngelihatnya sudah terkasih. Tapi setiap kita yang melayani, bapak-bapak yang di depan melayani. Hati Tuhan disenangkan.
Sudah terkasih, beri tepuk tangan dong yuk untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana dengan jemaat yang gak pelayanan? Oh, jangan salah. Anda pun melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Sebagai suami, layanilah istri karena itu memuliakan nama Tuhan. Ketika engkau mencintai istrimu, ketika engkau menghargai istrimu, ketika engkau tidak menyia-nyiakan istrimu, itulah bentuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak-bapak dengerin ya, ibu-ibu itu senang dibelai-belai. Ayo bapak-bapak jangan pelit ngebelai-belai. Ibu-ibu senang digandeng, ada amin ibu-ibu. Amin tuh bapak-bapak dengerin. Tapi banyak bapak-bapak suka gini, panas gitu kan. Always ora gandeng-gandeng gitu kan. Saya banyak lihat bapak-bapak kalau jalan di mall, istrinya ditinggal 2 meter di belakangnya. Jalan, ya kan? Ya udah, jadi berdua kayak ini suami istri atau temenan sih gitu kan. Tapi satu kali saya ngeliat ada bapak-bapak yang lebih baik, mungkin udah setengah bertobat. Dia tinggalin istrinya 2 meter. Tapi setiap 1 menit dia lihat masih ada enggak? Masih ada, dia jalan lagi. Masih ada dia jalan lagi, saudara ya kan? Muliakan Tuhan dengan mengasihi istri kita. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu firman Tuhan bilang apa? Jangan jadi istri yang cerewet. Jangan jadi istri yang pemarah. Firman Tuhan bilang begini, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal sama istri yang suka bertengkar. Yang cerewet. Kalau bapak-bapak di rumah udah mulai ngepak-ngepak koper. Lalu kita tanya, apa mau kemana? Ke padang gurun. Wah ya kan. Itu berarti kita cerewet, tukang marah-marah ya kan. Muliakan Tuhan dengan mengasihi suami kita. Jadilah fans terbaik buat suami kita. Kasih dorongan bukan ngejatuhin suami kita. Jangan banding-bandingin suami kita sama suami orang lain. Suami kita udah yang terbaik yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Tapi nggak usah tapi ya kan. Kenapa? Karena kita juga nggak sempurna. Suami juga gitu. Tapi istri saya dulu waktu pacaran kayak malaikat. Begitu menikah ternyata dia malaikat pencabut nyawa. Ya kan? Doakan ya kan? Ibu-ibu paling sering saya ya pelayanan perempuan. Kalau lagi cerita tentang neraka saya bilang iya kita semua kan gak pernah ada yang ke neraka. Ada yang angkat tangan. Saya pernah sering neraka suami. Waduh saudara terkasih ya kan? Haleluya. Nah, ayo mulaikan dengan apapun yang bisa kita kerjakan dengan kehidupan kita. Roma 14 ayat 7 sampai 8 kita baca dulu yuk. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Baca ya, keluarkan suara kita ya. 1, 2, 3. Tidak seorang pun di antara kita yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri. Bila kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan bila kita mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Tuh, bukan saya yang nyuruh. Tuhan yang suruh. Kalau hidup, hiduplah memuliakan Tuhan. Kalau mati, matilah memuliakan Tuhan. Dengan kata lain apa? Waktu kita mati, saudara sampai garis finish, hidup kita tetap memilih Yesus di atas segala-galanya. Ada amin saudara terkasih? Nah banyak tuh di antara kita begini. Kita muji suami kita atau muji istri kita, itu suka telat. Kalau suami kita udah terbujur kaku di peti mati, itu selalu ada orang kasih kata-kata, kesan dan pesan. Nah istri-istri baru nangis, baru bilang, suami saya baik, udah mati. Nggak denger ibu-ibu, ya kan? Tapi waktu dia hidup, bukannya dipuji-puji, dimaki-maki. Papa nggak bisa cari duit, ya kan?
papa perutnya, kenapa perut papa? Perutnya, kenapa perut papa? Mengembang ke depan, ya kan ya saudara. Nah banyak kita sudah terkasih, tidak memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Caranya gimana sih memuliakan Tuhan? Yuk kita lihat lagi yuk, Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Kita belajar firman ya, banyak baca ayat supaya pinter nih jemaat. Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Karena bisa buka yang di terjemahan sederhana enggak ya? Saya bacain aja ya. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbuat baik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya, nah ini dia, yuk baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbuat baik kepada kita, Allah udah baik banget, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Itu dia. Jauhin dosa. Tinggalin dosa. Tinggalin cara hidup yang lama. Kalau kita ngaku kita kenal Tuhan, pasti ada dampaknya. Kalau kita bilang, saya ke gereja loh hari Minggu. Saya rajin ke GSJS hari Minggu. Tapi kemudian orang gak lihat ada perubahan hidup. Masih aja bohong. Masih aja kasar sama istri, masih aja marah-marah sama anak, masih aja melakukan dosa. Tanda tanya, apa benar udah sungguh-sungguh kena dampak Kristus? Karena kalau udah kena dampak Kristus, pasti kita berubah saudara. Bayangin gini deh, kalau kita naik motor, ketabrak kereta api di perlintasan, kira-kira babak belur enggak? Babak belur. Hancur enggak? Hancur saudara. Mobil aja hancur kena kereta api. Itu kereta api bisa ngancurin mobil. Kenapa? Karena dia punya power yang sangat besar. Tapi powernya kereta api enggak ada apa-apanya dibandingin sama powernya Tuhan kita. Tuhan yang ciptakan langit, bumi, segala isinya, bulan, bintang, gunung-gunung, pulau, lautan itu kuasa Tuhan yang menciptakannya. Berarti kuasanya super gede, super besar banget. Nah kalau kuasa yang besar masuk dalam kehidupan kita, masa sih gak ada perubahan? Masa sih hidup kita masih sama, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi? Setiap kita dulunya adalah orang berdosa. Saya juga dulunya orang berdosa. Tapi ketika kuasa Tuhan yang besar masuk dalam hidup saya, dalam hidup Anda semua, kita gak mau lagi dong hidup dengan cara dunia seperti dahulu. Kita gak mau bohong lagi, kita gak mau curang lagi, kita gak mau nonton video porno lagi, kita gak mau selingkuh lagi, kita gak mau kurang ajar lagi, kita gak mau melakukan dosa lagi. Walaupun bukan berarti kita akan bebas dari dosa. Kemudian kita jadi orang kudus yang holy, haleluya. Enggak, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi bedanya kita punya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita untuk segera berbalik dari jalan kita yang jahat. Kembali kepada jalannya Tuhan. Jadi hari ini saudara, yuk etos kerja kita harus etos kerajaan surga. Hidup pernikahan kita harus punya nilai kerajaan surga. Perkataan kita harus punya nilai kerajaan surga. Hidup kita harus memuliakan Tuhan, bukan memalukan Tuhan. Pada saat hidup kita menyenangkan hati Tuhan, pada saat hidup kita benar-benar memuliakan nama Tuhan, saya yakin strip kecil kita dibawa ke surga. Tuhan yang akan kasih jempol,
Tuhan yang akan kasih tepuk tangan. Validasi kita itu datangnya daripada Tuhan. Mungkin waktu kita hidup benar, orang dunia mulai benci kita. Kok kamu gak mau lagi tidur bareng sama saya walaupun kita belum nikah? Gak mau dong, itu salah. Kita dibenci mungkin sama pacar kita dan dia kabur. Rekan partner bisnis kita gak mau lagi kerja sama kita. Lo terlalu jujur sekarang. Ayo dong bikin dosa. Oh no, udah gak mau. Kita mungkin dijauhi, mungkin kita dibenci. Tetapi ingat, apapun yang kita miliki dulu, cara-cara dunia, dibandingkan dengan kelak apa yang akan kita miliki, ini gak bisa dibandingin. Ini yang paling berharga. Ada amin saudara? Pegang surga di dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah lepaskan surga. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu ayat lagi. Biar kita makin pinter. Jemaat tuh harus pinter baca ayat. Jadi makin tahu. Kenapa? Nih dunia udah kasih tahu kepada kita pengetahuan-pengetahuan. Ibu-ibu paling senang nonton TikTok. Wah, nonton TikTok bisa sampai 3 jam. Bapak-bapak ya kan, lihat sosial media, banyak pengetahuan yang masuk membuat kita bingung. Tapi kalau kita pinter firman Tuhan, kita gak akan dibohongin sama dunia. Kita gak akan dibohongin sama iblis. Sehingga dunia nawarin kita perkara-perkara dunia, kita tahu yang benar itu perkara surga. Sehingga kita gak akan menukar surga dengan dunia yang sementara. Amin saudara, baca yuk satu ayat lagi, Filipi 3. Ayat 7 sampai dengan 8. Yuk. 1, 2, 3. Oke, dari memang. Yuk, 1, 2, 3. Memang dulu saya bangga dan merasa beruntung karena semuanya itu. Tetapi sekarang saya menganggap semua hal itu tidak berguna. Karena sekarang saya hanya berbangga atas apa yang sudah Kristus kerjakan. Bukan hanya itu, saya bahkan menganggap segala sesuatu tidak ada artinya. Bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang, yaitu mengenal penguasa kita Kristus Yesus. Karena Kristus, semua yang dulu saya banggakan, sekarang saya anggap tidak ada artinya. Dan sama saja dengan sampah. Mengenal Kristus jauh lebih berarti. Yang setuju, yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan tergiur sama dunia lagi ya. Sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Bukan berarti kita kemudian gak keluar-keluar, gak kerja, no. Tetapi sekarang kita ngerti, pada saat kita kerja kita tahu cara kerja yang benar seperti apa. Pada saat kita bergaul kita tahu batasan-batasan pergaulan seperti apa. Sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Strip kecil kita. Yang pertama ingat garis naik turun grafik. Yang kedua, strip kecil kita adalah sebuah masa di mana kita harus memuliakan nama Tuhan. Tinggalin dosa. Hidup semakin lurus, hidup semakin benar untuk Tuhan. Hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, strip kecil kita adalah masa persiapan kita untuk masuk di dalam kekekalan. Tabungan investasi surga kapan? Sekarang saudara. Enggak nanti-nanti, tapi sekarang. Pada saat kita ngerti, kelak kita meninggal hanya ada 2 tempat yang bisa kita pilih, neraka atau surga. Dan kita pasti dong mau pilihnya surga. Enggak ada yang pengen masuk ke neraka, saudara terkasih. Untuk itu saudara, kalau kita tahu kita kepengen masuk surga kelak, setelah kita diselamatkan, ditebus sama Tuhan, maka kita harus mulai berinvestasi di dalam kerajaan surga. Karena hidup kita sesungguhnya bukan di sini, hidup kita sesungguhnya nanti di sana. 2 Korintus 5 ayat 1, baca lagi kan saudara biar pinter yuk. 1, 2, 3. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan, ketika dikatakan tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah udah menyediakan satu tempat kediaman di sorga.
yang gak bisa dibongkar. Yang bisa dibongkar di bumi itu dengan kata lain tenda, saudara. Yang gak bisa dibongkar itu rumah. Kalau kita pergi camping, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau lagi pergi camping berapa lama sih kita akan ada di gunung? 3 hari, 4 hari bukan? Kalau kita tahu kita cuma pergi camping 3-4 hari. Kita gak bawa macam-macam. Karena nanti sampai di tempat camping bangun tenda 3 hari, 2 hari akan dibongkar lagi. Saya belum pernah lihat orang pergi camping bawa 10 pembantunya. Yang satu bawa kasur, yang satu bawa kulkas, yang satu bawa sofa. Mau kemana? Mau camping. Gak ada saudara. Karena mereka tahu camping sementara. Tapi kalau udah punya rumah lain cerita. Pengantin baru beli rumah. Dia akan isi rumahnya dengan kulkas, dia isi dengan sofa, dia isi dengan tempat tidur. Kenapa? Karena dia tahu ini tempat tinggal dia yang gak cuma 3 hari ada di situ. Mungkin bertahun-tahun bahkan mungkin sampai mati ada di tempat tinggal itu saudara. Kita sering salah. Yang tenda, yang sementara, yang di muka bumi ini kita pikir untuk selama-lamanya. Kita isi hidup kita dengan mengejar kekayaan dan melupakan yang di sana. Kita isi hidup kita dengan kesenangan-kesenangan pribadi kita dan lupa sama yang di sana. Kita lupa bahwa itu sebenarnya rumah kita, bukan yang ini, saudara. Apa yang udah kita lakukan buat Tuhan? Apa yang udah kita kerjakan untuk investasi surga di dalam kehidupan kita? Mungkin belum banyak. Karena kita gak sadar. Kita cuma kejar dunia dan kita lupa. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu duluan yang harus diutamakan. Saudara, bicara soal neraka. Kenapa sih Tuhan Yesus begitu dengan kasihnya datang ke muka bumi, rela mati di atas kayu salib untuk bebasin dosa-dosa kita? Karena Tuhan Yesus itu tahu ada tempat bernama neraka. Di mana tempat ini sebenarnya adalah untuk iblis, bukan untuk kita. Tetapi akibat kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu Adam, maka manusia harus dihukum ke tempat yang harusnya buat hukumannya iblis. Mau tahu neraka? Neraka itu tempat penyiksaan selama-lamanya. Neraka kita akan disiksa panjang banget di neraka. Mau tahu lagi tentang neraka? Neraka itu tidak ada istirahat di dalamnya. Waktu kita disiksa di neraka, gak ada tuh tiba-tiba bel berbunyi. Dan ada pengumuman, teng tong, para penghuni neraka silakan tidur 2 jam saja. Misalnya gitu, gak ada saudara. Terus menerus disiksa. Dan di dalam neraka gak ada pintu keluar. Di sini ada pintu keluar, di rumah kita ada pintu, di mall ada pintu, di mana-mana ada pintu, kita bisa keluar masuk. Di neraka sekali masuk kita udah gak bisa keluar lagi. Dan yang lebih gak enak lagi, di neraka kita inget loh. Kita inget waktu dulu dinasehatin untuk bertobat, gak mau bertobat. Kita inget dulu dinasehatin untuk terima Yesus, gak mau terima Yesus. Kita nyesel luar biasa. Neraka adalah tempat penyesalan terdalam, saudara. Papa mertua saya satu kali, beliau seorang gembala juga di Jakarta. Papa mertua saya satu kali diajak Tuhan Yesus untuk pergi ke neraka. Dia menyaksikan neraka. Dibawa ke satu lorong yang sangat gelap, lorong yang bau sekali. Dia lihat penyiksaan terjadi. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus taruh papa mertua saya di tengah-tengah neraka. Di sekeliling beliau itu ada ada bor saudara yang biasa kita kalau untuk ngebor tembok. Tapi gak cuma satu bornya, banyak bornya berkeliling saudara, melayang-layang di seluruh samping badan dia. Pada saat yang bersamaan bor itu mulai masuk untuk ngebor tubuh dia semuanya saudara.
Dan dia katakan, sakitnya luar biasa. Enggak ada kata-kata yang bisa dia katakan, saudara terkasih, akan sakitnya neraka. Saudara, Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Dia gak mau kita disiksa. Dia gak mau kita pergi ke sana. Dia gak mau kita nyesel seumur hidup kita. Sepanjang kita hidup di neraka. Makanya dia rela datang mengorbankan hidupnya untuk menebus kita. Saudara terkasih, strip kecil kita, jaraknya mungkin cuma 2 cm, 3 cm di atas batu nisan. Tapi ini adalah 70 atau 80 tahun hidup kita. Anggap di depan saudara sekarang ini adalah papan tulis raksasa. Saya pegang bolpen atau spidol warna merah. Saya garis 2 cm. Set. Ya. Set. Bayangin saudara, 2 cm. Ini hidup kita di muka bumi. Saudara mau tahu hidup saudara kelak di kekekalan berapa lama? Saya ambil spidol biru sekarang. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini yang merah segini, ini yang biru. Ini jaraknya. Udah berapa tahun tuh? Udah 800 juta tahun. Masih hidup, masih hidup. Gak tahu di surga, gak tahu di neraka, pokoknya masih hidup. Berapa ratus tahun, berapa miliar tahun, berapa triliun tahun, udah gak tahu lagi. Saudara mau tahu sampai kapan di alam kekekalan saya gini terus. Sampai besok pagi saudara pulang dulu. Minggu depan saudara balik saya masih karena kita hidup selama-lamanya. Selama-lamanya. Masa sih kita mau tuker hidup selama-lamanya di surga dengan kesenangan yang cuma strip kecil, saudara? Masa sih masih aja mau hidup dalam dosa? Masih aja pegang dosa kita, pegang kedagingan kita, pegang kesenangan dunia kita. Dan gak lakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan. Saya percaya hari ini kita nyanyi tadi bareng-bareng di sini. Kelak kita semua gak ada yang ketinggalan. Nyanyi sama-sama di surga. Ada amin saudara. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau mau masuk surga, siapin dari sekarang. Caranya gimana? Yuk ayat terakhir yang kita mau baca untuk sore hari ini. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Boleh dibuka lagi PowerPoint-nya. Baca lagi yuk. Karena ini udah ayat terakhir untuk khotbah sore ini. Baca yang semangat, baca yang luar biasa. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, sedih gak sih saudara? Ini firman ini berlaku untuk orang yang udah kenal Tuhan loh. Yang hari Minggu bilang Tuhan, Tuhan. Yang lagi punya masalah Tuhan, Tuhan. Yang doa jalan terus Tuhan, Tuhan. Tapi enggak melakukan firman Tuhan. Seorang bapak kesaksian umur 70 tahunan. Dia katakan begini, saya ikut Tuhan udah 40 tahun. 40 tahun setiap pagi pasang weker untuk doa subuh. Tidak pernah bolong satu hari pun. Wow saudara, dahsyat banget. Sampai satu hari di tahun ke-40 ternyata wekernya masalah. Wekernya gak bunyi. Tetapi saya dapat mimpi. Di dalam mimpinya setan datang ke saya. Dan setan bangunin saya. Budi bangun. Contoh aja nama Budi ya. Kalau kebetulan saudara namanya Budi, Anda diberkati Tuhan lewat cerita ini mungkin ya. Budi bangun, Budi bangun.
Kaget dia kebangun, wah, ya kan? Dia lihat weker udah jam 4 lewat, loh kok gak bunyi? Berarti dia bolong satu hari ini gak doa selama 40 tahun sekalipun gak pernah miss. Tapi dia mikir, kenapa iblis yang bangunin? Mestinya malaikat dong. Kan soal doa rohani. Kok setan yang bangunin? Dia mikir, baru dapat jawabannya seminggu kemudian. Jawabannya apa? Setan gak takut sama orang berdoa. Tapi yang setan takut sama orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Anda doa, bukannya gak bagus, bagus. Tapi kalau Anda gak melakukan firman Tuhan, Anda doa bikin dosa lagi. Bahkan doanya di meja judi, Tuhan Yesus tolong dong biar menang judinya Tuhan, ya kan. Doanya mungkin di tempat will saudara, aduh Tuhan biar gak ketahuan, Tuhan tolong, ya kan. Anda gak menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan akan bilang apa? Enyahlah engkau, aku gak kenal engkau. Dan saudara bilang, tapi saya kenal Tuhan, tapi aku gak kenal. Saudara, kenal Tuhan dibandingin gak dikenal Tuhan, lebih menakutkan gak dikenal Tuhan. Saya khotbah hari ini, saudara lihat saya. Kemudian saudara main ke Jakarta. Wah, saya inget loh Pastor Levi rumahnya di Jakarta. Mau main ke rumah Pastor Levi. Anda ke rumah saya. Kemudian saudara tahu, Anda ngebel rumah saya, mbak saya keluar. Terusnya mbak saya nanya, ya Bu, Pak ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau ketemu dengan Pastor Levi. Dari mana Pak, Bu? Ada janji gak? Enggak ada janji. Dari mana? Oh, saya jemaat yang waktu itu ketemu di Surabaya. Ya kan? Namanya Bapak ini sama Bapak ini katakan. Bapak Surabaya sama Ibu Surabaya. Oke, mbak saya masuk ke dalam. Bu, ada tamu. Oh, siapa? Saya gak janjian ya, siapa? Pak Surabaya sama Ibu Surabaya. Saya ngintip dari jendela. Saya bilang, saya gak kenal. Saya gak kenal siapa itu orangnya. Enggak saya gak mau terima. Saudara, orangnya harus pergi. Sama. Kalau kita ngaku anak Tuhan, tapi gak menjadi pelaku firman Tuhan. Ngaku kenal Yesus, tapi Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Ngeri saudara. Karena pintu surga gak akan terbuka buat kita. Tapi yang ada masuk ke dalam neraka. Hari ini yuk Tuhan ingatkan kita kembali. Pada saat kelak kita meninggal dunia. Strip kecil kita udah kita isi dengan persiapan-persiapan surga. Sehingga sekali lagi saya, saudara semua, mungkin kita gak ketemu lagi misalnya di dunia ya kan. Atau mungkin ketemunya sedikit-sedikit jarang-jarang ya kan. Tetapi biarlah yang paling penting kita kelak ketemu di surga. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri saudara terkasih. Mari kita berdoa. Thank you Jesus.